Oke, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah secara lebih dikategorikannya itu dibagi menjadi dua, kan? Pertama adalah sumber sejarah berdasarkan sifatnya yang telah dijelaskan dalam video yang sebelumnya. Nah, kesempatan kali ini akan dibahas mengenai sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah adalah suatu alat yang penting yang digunakan dalam penulisan sejarah. Nah, sumber sejarah berdasarkan bentuknya dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber tertulis. Yang kedua ada sumber lisan. Yang ketiga ada sumber benda. Nah, yang pertama ada sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui suatu peninggalan-peninggalan dalam bentuk tulisan yang terjadi di masa lampau. Misalnya adalah prasasti, dokumen, naskah, piagam, dan juga surat kabar. Nah, sumber tertulis itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber primer tertulis atau bisa di dalam bentuk dokumen. Yang kedua adalah sumber sekunder tulisan ataupun bisa saja dalam bentuk buku perpustakaan. Yang pertama ada sumber primer tulisan. Sumber primer tulisan ini adalah suatu bukti tertulis yang dibuat pada waktu zaman peristiwa tersebut terjadi, bisa dalam bentuk surat kabar atau media cetak yang lain, ataupun bukti tertulis yang didapat dari langsung orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua ada sumber sekunder tulisan. Sumber sekunder tulisan ini adalah suatu bukti tertulis yang diperoleh dari sumber primer yang bisa dalam bentuk adalah suatu buku sejarah atau arsip berita. Kemudian ini adalah contoh dari sumber primer tulisan. Nah, di sini contohnya adalah mengambil dari salah satu surat kabar yang ada pada waktu zaman penjajahan Belanda. Surat kabar ini berjudul tentang Koran Surat Asia yang memberikan pemberitaan tentang proklamasi. Koran ini diterbitkan pada tanggal 20 Agustus tahun 1945. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber primer tulisan, ya. Nah, ini adalah contoh dari sumber sekunder tulisan, yaitu berupa buku yang berjudul Seputar Proklamasi Kemerdekaan dengan diterbitkan oleh Kompas. Isi buku ini berasal dari kumpulan-kumpulan dari sumber primer tentang proklamasi. Jadi buku-buku ini adalah menjelaskan bahwasanya sumber tersebut ini termasuk dalam sumber sejarah secara sekunder tulisan. Biasanya dalam sumber tertulis memberikan informasi aspek-aspek dalam berbagai bidang sosial, bidang ekonomi, dan juga bidang budaya politik. Adapun beberapa contoh yang bisa dijadikan sebagai sumber tertulis yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada laporan-laporan. Nah, laporan-laporan ini dapat berupa laporan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau yang non-pemerintahan. Dalam laporan tersebut terdapat data mengenai kondisi penduduk baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Contohnya, ini ada suatu laporan sejarah yang berjudul tentang Volkstelling yang dibuat pada tahun 1930 yang diterbitkan secara resmi oleh Departemen Urusan Ekonomi Hindia Belanda yang menjelaskan tentang kondisi jumlah penduduk Indonesia pada waktu zaman Belanda di tahun 1930-an. Yang kedua ada surat kabar. Berita yang dimuat dalam surat kabar sangat beragam. Ada berita ekonomi, politik, dan sosial budaya. Berita dalam surat kabar tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Tetapi dalam menggunakan media surat kabar juga harus dapat membedakan antara opini dan juga fakta dalam berita tersebut. Contohnya, ini ada contoh surat kabar yang berjudul Asia Raya
ya, surat kabar yang berada pada waktu zaman penjajahan Jepang dan juga Belanda ya, yang memberitakan tentang janji dari Perdana Menteri Jepang Kunihiko Koiso untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah yang bisa diambil dari media surat kabar pada waktu zaman penjajahan. Yang ketiga, ada catatan pribadi atau autobiografi. Catatan pribadi adalah catatan yang dibuat oleh seorang individu yang menceritakan pengalamannya sendiri. Biasanya ada orang yang tertentu yang memiliki kebiasaan untuk menulis pengalamannya, ataupun bisa diceritakan sesuai dengan orang yang pernah dekat dengan dirinya. Catatan pribadi ini dapat memberikan informasi yang mungkin tidak ada dalam laporan resmi pemerintahan, dan juga catatan pribadi ini atau autobiografi juga bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Misalnya saja kita ambil contoh buku Untuk Negeriku yang menjelaskan tentang perjalanan hidup dari tokoh proklamator Muhammad Hatta. Yang kedua, ada sumber lisan. Sumber lisan merupakan adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara metode lisan. Nah, sejarah lisan atau sumber secara lisan ini adalah suatu ingatan yang diperoleh ya dari para pelaku atau para penyaksi dalam peristiwa sejarah. Cara untuk mendapatkan sumber secara lisan ini dilakukan dengan metode wawancara. Jadi dilaksanakan dalam bentuk dan diperoleh melalui suatu lisan atau suatu ucapan. Yang ketiga, ada sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang didapat melalui suatu peninggalan-peninggalan dalam bentuk benda-benda pada waktu zaman masa lampau. Misalnya adalah seperti kapak, manik-manik, candi-candi, dan juga barang-barang lain. Sumber benda juga bisa dapat diperoleh dalam bentuk rekaman. Misalnya adalah contohnya dalam rekaman ketika peristiwa proklamasi. Terdapat suatu rekaman ketika pembacaan teks proklamasi 17 Agustus tahun 1945.